Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Putri Indiani dengan nomor stambuk F2019-01064 dari kelas C2 Fakultas Sains dan Teknologi Prodi S1 Farmasi Universitas Mandara Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas golongan antibiotik. Baik, langsung saja. Antibiotik merupakan suatu senyawa kimia yang khas dari organisme hidup dibuat secara sintetik yang pada konsentrasi rendah memiliki efek menghambat atau menekan pertumbuhan satu spesies mikroorganisme atau lebih. Selanjutnya yaitu penggolongan antibiotik. Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu beta-laktam, aminoglikosida, makrolida, polipeptida, antrasiklin, fosfomisin, ansamisin, polien, linkosamida, tetrasiklin, dan amfenikol. Dan kali ini saya hanya membahas dua golongan saja, yaitu golongan aminoglikosida dan golongan tetrasiklin. Langsung saja, yang pertama yaitu golongan aminoglikosida. Aminoglikosida adalah senyawa bakterisidal dan dapat menekan pertumbuhan bakteri gram positif maupun negatif dan efektif pada mikobakteri. Aminoglikosida memiliki efek post-antibiotik dalam membunuh bakteri gram negatif, sehingga dapat mengurangi frekuensi dan interval dosis. Ikatan antara aminoglikosida dengan protein plasma sangat rendah. Aminoglikosida dieliminasi melalui filtrasi glomerulus dalam bentuk unchanged drug. Aminoglikosida hanya bisa diberikan dengan rute parenteral, yaitu intramuskular, dan tidak dapat diberikan dengan rute oral karena antibiotik ini di saluran cerna tidak stabil dan absorpsinya tidak baik. Selanjutnya yaitu struktur kimia. Pada gambar, terdapat beberapa contoh dari golongan aminoglikosida beserta dengan strukturnya, yaitu ada streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, netilmisin, tobramisin, dan amikasin. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Aminoglikosida merupakan penghambat sintesis protein irreversibel. Begitu aminoglikosida memasuki sel, ia akan mengikat protein ribosom subunit 30S yang spesifik. Aminoglikosida menghambat sintesis protein dengan cara yang pertama, yaitu berikatan dengan subunit 30S ribosom di bagian start codon dan mempengaruhi inisiasi sintesis protein. Kedua, ketika terjadi kompleks 30S dengan 50S ribosom, akan terjadi inisiasi abnormal sehingga menghambat translasi lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu aminoglikosida yang berikatan dengan subunit 30S akan menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA sehingga terjadi terminasi translasi yang bersifat prematur atau penggabungan asam amino yang tidak tepat sehingga protein yang terbentuk abnormal atau non-fungsional. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan ether. Yang pertama yaitu modifikasi pada cincin 1. Cincin 1 ini sangat penting untuk aktivitas karena merupakan sasaran utama dalam menginaktifkan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Yang pertama yaitu gugus-gugus amino pada C6 dan C2 berhubungan dengan kekuatan antibakteri. Yang kedua, metilasi pada posisi C6 menyebabkan senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amino tanpa menurunkan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang ketiga, hilangnya gugus 3 hidroksil atau 4 hidroksil atau keduanya tidak menurunkan kemampuan aktivitas enzim. Gentamisin, netilmisin, dan sisomisin tidak mengandung gugus tersebut, sehingga tidak diinaktifkan oleh enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan antibiotik untuk mengikat ribosom bakteri berkurang. Yang kedua yaitu modifikasi pada cincin 2. Cincin 2 ini sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri kecuali asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin menghasilkan amikasin tidak menyebabkan hilangnya aktivitas.
Yang kedua, N-etilasi dari sisomisin menghasilkan etilmisin, memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Dan yang terakhir, hilangnya atom oksigen dari gugus 5-hidroksil sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, modifikasi pada cincin 3. Gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Selanjutnya yaitu efek samping. Efek samping dari aminoglikosida meliputi yang pertama yaitu aminoglikosida dapat menginduksi nefrotoksik dalam batas sedang, yang kedua memperparah penyakit ginjal. Faktor resiko tergantung dari lama terapi yang bisa menyebabkan ototoksik, bakteriemia, hipovolemia, suhu tubuh naik, dan penyakit liver. Selanjutnya kita akan membahas golongan yang kedua yaitu golongan tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan antibiotik broad spectrum yang dapat berikatan dengan ribosom subunit 30S sehingga menghambat sintesis protein. Aktivitasnya dapat membunuh bakteri gram positif, gram negatif, aerob dan anaerob seperti Spirochetes, Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia, dan beberapa protozoa. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Selanjutnya yaitu penggolongan tetrasiklin. Derivat tetrasiklin dapat dibagi menjadi beberapa golongan, meliputi yang pertama tetrasiklin alami, yaitu tetrasiklin, klortetrasiklin, oksitetrasiklin, dan demeloksiklin. Yang kedua, tetrasiklin semisintetik, yaitu sansiklin, doksisiklin, metasiklin, dan minosiklin. Yang ketiga, tetrasiklin bentuk laten atau praobat, yaitu senyawa yang hidrofil, contohnya klomosiklin, roletrasiklin, dan pipasiklin. Senyawa yang lipofil, contohnya tetrasiklin kompleks fosfat dan tetrasiklin siklamat. Yang keempat, yaitu sediaan manipulasi molekul tetrasiklin, contohnya etamosiklin, yaitu duplikasi molekul tetrasiklin. Yang kedua, kafsiklin, yaitu tetrasiklin kombinasi dengan kloramfenikol suksinat. Yang ketiga, penisiklin, yaitu tetrasiklin kombinasi dengan penisilin 5. Dan yang terakhir, kolimesiklin, yaitu 3 molekul tetrasiklin kombinasi dengan kolistin. Derivat tetrasiklin adalah antibiotik yang bersifat bakteriostatik, namun pada konsentrasi yang tinggi dapat bersifat bakterisidal dengan spektrum antibakterinya luas. Efektif pada bakteri gram positif dan sebagian gram negatif, Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, dan amuba. Selanjutnya yaitu struktur kimia. Struktur umum dari tetrasiklin dapat dilihat pada gambar, dan juga nama-nama obatnya seperti sansiklin, tetrasiklin, 7 klortetrasiklin, 5 oksitetrasiklin, demeklosiklin, metasiklin, doksisiklin, dan monosiklin. Gugus R1, R2, R3, dan R4 pada tetrasiklin ditampilkan pada tabel. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, pengaturan linear dari cincin adalah persyaratan untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas, sedangkan konfigurasi pada C5A dan C6A kemungkinan dapat berubah-ubah. Yang kedua, adanya dua sistem elektron pi yang berbeda, yaitu gugus kromofor fenol diketon dan trikarbonil metan. Cukup penting untuk aktivitas bakteri. Adanya gugus 4 dimetilamino penting untuk pembentukan ion Zwitter, untuk distribusi optimum dalam tubuh, dan untuk aktivitas in vitro. Hilangnya gugus tersebut menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Yang ketiga, pada gugus 2 karbonamid, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Satu atom H pada gugus amida dapat diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Dan yang terakhir yaitu yang keempat,
Modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan yang mempunyai stabilitas kimia yang lebih besar, memperbaiki sifat farmakokinetik, dan meningkatkan aktivitas antibakteri. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Dengan cara menghambat sintesis protein bakteri pada ribosomnya, paling sedikit terjadi dua proses dalam masuknya antibiotik ke dalam ribosom bakteri gram negatif. Yang pertama, difusi pasif melalui kanal hidrofilik, dan yang kedua, sistem transport aktif. Setelah masuk, maka antibiotik berikatan dengan ribosom 30S dan menghalangi masuknya kompleks tRNA asam amino pada lokasi asam amino. Golongan tetrasiklin termasuk antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein kuman. Selanjutnya yaitu efek samping. Perlu diketahui, tetrasiklin tidak boleh diberikan kepada wanita hamil dan anak di bawah usia 8 tahun karena bersifat teratogenik dan dapat menekan pertumbuhan tulang. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain: yang pertama, gangguan saluran cerna; yang kedua, gangguan ginjal; yang ketiga, kerusakan hati bila diberikan dalam dosis berlebih; dan yang keempat, turunan ini juga dapat menyebabkan warna kekuningan pada gigi yang bersifat tetap karena dapat membentuk kelat dengan kalsium fosfat dalam struktur tulang dan gigi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.